Jombang, terutama di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Terowongan Jombang. Yang pertama, setelah kami mendapatkan beberapa informasi dan data, dan dari hasil regulasi termasuk dalam kode etik maupun aturan yang lainnya, yang pertama memang yang bersangkutan telah melanggar nilai-nilai kode etik yang ada, terutama dalam aspek merahasiakan, yaitu confidentiality. Karena bagaimanapun meskipun tidak ada klien, tidak ada pasien, kalaupun dia akan melakukan TikTok dan lain sebagainya, harusnya ada suatu persetujuan dari instansi, termasuk di rumah sakit itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi catatan bagi saya. Kemudian yang kedua, teman-teman di Kabupaten Jombang juga, terutama di BPNI, ini sedang melakukan suatu penyelidikan yang lebih detail lagi, sehingga nanti informasi-informasi itu sangat bermanfaat bagi kami untuk apa kira-kira sanksi yang perlu kita berikan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, bahwa teman-teman semuanya, saat ini pelanggaran etik itu bukan hanya terkait masalah yang sering terjadi seperti itu, tapi sekarang yang paling bahaya adalah di medsos. Nah, di medsos ini saya rasa kita harus berhati-hati. Ada 4 pesan saya. Pertama, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Termasuk yang kedua adalah kita harus hati-hati dalam share-nya, termasuk mempublikasikan itu sendiri. Karena harus kita selektif betul, apakah itu merugikan orang lain, apakah itu tidak, dan lain sebagainya, apakah itu benar informasinya. Yang ketiga adalah jangan sampai ada unsur sara ataupun pornografi. Nah, ini menjadi masalah. Nah, yang keempat adalah jangan ada ujaran kebencian. Ini yang saya pesan kepada teman-teman semuanya. Saya ingin memberikan tanggapan terkait dengan kasus yang terjadi, TikTok yang terjadi, yang dilakukan oleh perawat yang ada di Kabupaten Jombang, terutama di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Terowongan Jombang. Yang pertama, setelah kami mendapatkan beberapa informasi dan data, dan dari hasil regulasi termasuk dalam kode etik maupun aturan yang lainnya, yang pertama memang yang bersangkutan telah melanggar nilai-nilai kode etik yang ada, terutama dalam aspek merahasiakan, yaitu confidentiality. Karena bagaimanapun meskipun tidak ada klien, tidak ada pasien, kalaupun dia akan melakukan TikTok dan lain sebagainya, harusnya ada suatu persetujuan dari instansi, termasuk di rumah sakit itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi catatan bagi saya. Kemudian yang kedua, teman-teman di Kabupaten Jombang juga, terutama di BPNI, ini sedang melakukan suatu penyelidikan yang lebih detail lagi, sehingga nanti informasi-informasi itu sangat bermanfaat bagi kami untuk apa kira-kira sanksi yang perlu kita berikan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, bahwa teman-teman semuanya, saat ini pelanggaran etik itu bukan hanya terkait masalah yang sering terjadi seperti itu, tapi sekarang yang paling bahaya adalah di medsos. Nah, di medsos ini saya rasa kita harus berhati-hati. Ada 4 pesan saya. Pertama, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Termasuk yang kedua adalah kita harus hati-hati dalam share-nya, termasuk mempublikasikan itu sendiri. Karena harus kita selektif betul, apakah itu merugikan orang lain, apakah itu tidak, dan lain sebagainya, apakah itu benar informasinya. Yang ketiga adalah jangan sampai ada unsur sara ataupun pornografi. Nah, ini menjadi masalah. Nah, yang keempat adalah jangan ada ujaran kebencian. Ini yang saya pesan kepada teman-teman semuanya. Saya ingin
dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Terowongan Jombang. Yang pertama, setelah kami mendapatkan beberapa informasi dan data, dan dari hasil regulasi termasuk dalam kode etik maupun aturan yang lainnya, yang pertama memang yang bersangkutan telah melanggar nilai-nilai kode etik yang ada, terutama dalam aspek merahasiakan, yaitu confidentiality. Karena bagaimanapun meskipun tidak ada klien, tidak ada pasien, kalaupun dia akan melakukan TikTok dan lain sebagainya, harusnya ada suatu persetujuan dari instansi termasuk di rumah sakit itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi catatan bagi saya. Kemudian yang kedua, teman-teman di Kabupaten Jombang juga terutama di BPNI ini sedang melakukan suatu penyelidikan yang lebih detail lagi, sehingga nanti informasi-informasi itu sangat bermanfaat bagi kami untuk apa kira-kira sanksi yang perlu kita berikan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan bahwa teman-teman semuanya, saat ini pelanggaran etik itu bukan hanya terkait masalah yang sering terjadi seperti itu, tapi sekarang yang paling bahaya dari medsos. Nah, di medsos ini saya rasa kita harus berhati-hati. Ada 4 pesan saya. Pertama, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Termasuk yang kedua adalah kita harus hati-hati dalam share-nya, termasuk mempublikasikan itu sendiri. Karena harus kita selektif betul, apakah itu merugikan orang lain, apakah itu tidak, dan sebagainya, apakah itu benar informasinya. Yang ketiga adalah jangan sampai ada unsur sara ataupun pornografi. Nah, ini menjadi